رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna rahmat. Alhamdulillah ya, pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini di tahun 2023, walaupun memang ini masih jauh ya dari pesta rakyat yang katanya dibilang sebagai pesta rakyat, namun memang sekarang ini adalah jadwalnya untuk mulai menjajaki adanya partai politik ini seperti apa, elektabilitasnya, pemenuhan persyaratan ini itu dan lain sebagainya, calon-calon legislatif ini seperti apa gitu ya. Nah, hanya saja memang yang kita lihat di tengah-tengah masyarakat, di pinggir-pinggir jalan, di bangunan-bangunan yang mangkrak bisa jadi dipasang baliho, spanduk dan lain sebagainya, yang memang itu adalah bagian dari kampanye untuk menyongsong dilangsungkannya pemilu di tahun 2024. Dan tidak hanya itu, tidak hanya kampanye saja. Kampanye dari segi cetak ya, lalu juga di media digital juga dipublikasikan ya. Tidak hanya itu, juga melakukan aktivitas-aktivitas yang seringkali kita sebut dengan kata pencitraan ya. Ya, ini ada beberapa contoh yang dapat kita jumpai di beberapa waktu yang lalu, yaitu contohnya adalah Ganjar yang melakukan kunjungan ke sekolah ya misalnya. Lalu juga misalnya Ganjar ini juga menarik ya, pemirsa, dia melakukan video call dengan perwakilan dari timnas sepak bola yang baru saja menjuarai emas SEA Games. Luar biasa sekali ya, bagi masyarakat. Nah, tapi ya tentu saja masyarakat ini sudah lumayan cerdas ya. Lalu juga tidak hanya Ganjar Pranowo, tapi juga ada Anies Baswedan yang juga melakukan safari politik ke berbagai wilayah, dan partai-partai pendukung ini juga luar biasa dengan venue yang sangat besar, dengan audiens yang penuh memadati venue-venue itu. Ya ini sebuah ya ini kalau bagi orang-orang yang sinis itu menyebutnya sebagai gimmick. Nah, tidak hanya Ganjar dan juga Anies dan juga bisa kita katakan calon-calon ya, mereka sebagai calon presiden, tapi juga yang sedang ini ya sedang menjabat, yaitu Presiden Jokowi, ternyata juga melakukan pencitraan. Sebenarnya bukan pencitraan ya pemirsa ya, tapi melakukan salah satu tugas beliau, yaitu mengunjungi Provinsi Lampung. Yang mana memang kondisinya sudah diberitakan tidak hanya di media-media resmi, tapi diawali dari seorang mahasiswa yang memberitakan bagaimana kondisi jalanan di Provinsi Lampung. Nah, kemudian Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke sana untuk merasakan bagaimana sih jalan off-road lebih tepatnya di Lampung. Nah, ini luar biasa. Saya juga merasa sepertinya jalan di Indonesia ini tidak hanya di Lampung saja yang rusak gitu ya. Banyak sekali daerah-daerah lain, jangankan kalau dibilang di luar Jawa, di Jawa masih banyak yang rusak ya, bisa dikatakan iya gitu ya. Khususnya saya juga punya beberapa rekan ya, kawan-kawan di Banten, itu juga banyak sekali jalan yang masih belum layak gitu. Tapi memang ini semua bagian dari persiapan menyongsong itu tadi, ya, pemilu 2024. Ya, yang tentu saja dengan penentuan siapa yang akan menjadi kepala negara, kepala pemerintahnya, itu presiden di tahun 2024 nanti, menentukan arah perjalanan negara ini ke depannya. Ya. Itu sebagaimana disampaikan
atau yang menjadi gambaran di benak masyarakat pada umumnya di masa saat ini. Padahal memang masyarakat sekarang ini tentu saja mengharapkan terjadinya perubahan di tengah-tengah masyarakatnya. Kondisi kehidupan ini sudah susah ya. Harga barang-barang pokok ini naik terus. Ya, yang terbaru ini adalah kenaikan harga telur. Gitu. Kenaikan harga telur ini luar biasa. Padahal telur ini salah satu lauk yang kalau bisa dikatakan mewah, ya tidak terlalu mewah. Tapi dikatakan tidak mewah ya tidak juga. Gitu ya. Istilahnya ini sudah sangat standar minimal lauk itu adalah telur. Gitu. Tapi ya sebegitu teganya untuk menaikkan harga telur ini. Nah, kehidupan ini sudah susah, kemudian apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini justru orang-orang yang mestinya punya power ya, orang yang bisa dikatakan punya otoritas, punya pengaruh di tengah-tengah masyarakat, malah justru menggunakan pengaruhnya itu untuk meraup suara pribadi, keuntungan untuk pribadi dan kelompok dan orang-orang yang bekerja sama dengan mereka dalam ikatan kemaslahatan. Nah, ini kan memang ketika kita coba logikakan ya, sebenarnya profesi masyarakat, orang-orang, tokoh-tokoh masyarakat ketika mereka diminta ya, untuk mencalonkan diri menjadi wakil rakyat, maka tentu saja mereka akan melakukan kampanye-kampanye. Dan kampanye itu tidak hanya dalam bentuk cetak itu tadi, media cetak, media digital, tapi juga mereka melakukan roadshow. Melakukan kunjungan-kunjungan, menyelenggarakan event yang begitu besar, mendatangkan orang-orang yang begitu banyaknya. Nah, kira-kira biayanya itu sebesar apa itu? Nah, baru saja saya berbagi dengan salah seorang kawan saya yang berkecimpung di dunia hukum ya, hukum peradilan di Indonesia ini, memang untuk mencalonkan diri ya, sebagai wakil rakyat di satu dapil saja ya, yang itu satu dapil ini hanya mencakup berapa sekian RT, sekian RW begitu ya. Itu sudah memerlukan biaya sekian ratus juta. Nah, itu tentu saja untuk skup menjadi wakil rakyat pada ruang lingkup yang sempit gitu. Misalnya menjadi wakil di dewan di DPRD. Belum lagi kalau misalnya menjadi wakil di DPR begitu. Nah, ini maka biaya yang diperlukan akan lebih banyak karena luas wilayah yang mana wakil rakyat itu harus melakukan kampanye, calon itu harus melakukan kampanye, di sana akan semakin luas. Dengan luasnya itu harus semakin besar biayanya. Itu pun biaya yang tadi disebutkan hanya biaya untuk cetak saja. Belum biaya yang mengadakan event, mengundang, apalagi kadang event-event itu mengundang artis, mengundang influencer-influencer yang tentu saja ya biayanya tidak kecil gitu ya. Nah, ketika biaya yang kita kalkulasikan itu dibandingkan dengan pemasukan calon wakil rakyat itu dalam bulanan, kemudian diakumulasikan untuk setahun, puluhan tahun, ketika ditabung itu sangat tidak realistis bagi mereka itu untuk mencalonkan diri dengan biaya menggunakan biaya pribadi. Tentu ada biaya-biaya lain, baik itu dari subsidi dari parpolnya, dan kalau misalnya tidak ada biaya lain, lalu biayanya dari mana? Ini menjadi pertanyaan besar yang sebenarnya masyarakat sudah tahu ini menjadi rahasia umum. Maka mereka ini mencari para pemilik modal, yang mana tentu saja pemilik modal ini ya memiliki banyak modal, ya namanya saja pemilik modal gitu ya. Kalau tidak memiliki modal bukan pemilik modal gitu ya. Nah, maka di sana muncullah transaksi karena tidak ada makan siang gratis. Maka di sana ada transaksi. Pemilik modal ini berkenan untuk memberikan modalnya, tapi ya tentu saja harus dengan konsekuensi tertentu. Berbagai macam yang biasanya terjadi di tengah-tengah pemerintahan itu, ya misalnya dilancarkan
bisnisnya, usahanya. Kalau ada masalah dibereskan, nggak usah dipermasalahkan. Kalau ada laporan hentikan aja, nggak usah ditindaklanjuti gitu ya, atau dibuatkan undang-undang sekalian untuk melancarkan bisnisnya ini ya. Sehingga para pemilik modal semakin kaya, rakyat makin sengsara. Kemudian bagaimana nasib wakil rakyat? Ya sudah, begitu saja gitu ya. Tidak lain tidak bukan ya menjadi bagian dari para pemilik modal. Karena memang kita melihat ya di masa-masa sekarang ini yang mencalonkan diri menjadi wakil rakyat memang orang-orang yang itu tadi bisa dikatakan sudah menjadi bagian dari para pemilik modal. Nah, oleh karena itu pemirsa dimanapun Anda berada, semestinya kita sudah tidak mengharapkan lagi perubahan itu dari demokrasi. Kita sudah tidak mengharapkan lagi perubahan melalui wakil-wakil rakyat yang memang ya mereka ini sudah pasti ketika mencemplungkan dirinya ke dalam demokrasi maka dia pasti akan terlibat dalam hal-hal seperti itu ya, transaksi dengan para pemilik modal. Kalaupun ternyata tidak terkena kasus ya, itu hanya menunggu waktu atau memang sengaja tidak diungkap karena memang ya tidak ada hal yang penting untuk diungkap ya, ini bukan orang penting berarti. Nah, kalau diungkap berarti wah ini sudah menjadi lawan. Nah, oleh karena itu sikap kita tentu saja kita harus menentang praktik-praktik yang seperti ini ya. Kita harus menjaga diri kita agar diri kita tidak memilih sesuatu yang sudah jelas-jelas mendatangkan kemaksiatan, mendatangkan mudarat, menjadi wasilah untuk terjadinya kezaliman di tengah-tengah masyarakat. Karena tentu saja hal itu akan mendatangkan murka dari Allah SWT. Bisa jadi tidak sekarang, bisa jadi tidak dalam waktu dekat, tapi di masa yang akan datang, kalaupun misalnya di dunia di hidupnya aman-aman saja, nanti di akhirat insya Allah niscaya Allah akan menurunkan murka itu. Nah, siapa sih yang mau mendapatkan murka dari Allah SWT? Tentu saja kita tidak mau. Maka dari itu tidak lain tidak bukan solusinya tentu saja kita harus mendakwahkan kepada masyarakat, menyadarkan masyarakat agar masyarakat sadar bahwasannya satu-satunya solusi itu adalah kembali kepada penerapan syariat Islam secara kafah, yang mana itu hanya akan terwujud dengan tegaknya daulah Islam, daulah khilafah rasyidin ala minhajin nubuwah, sehingga kaum muslim, tidak hanya kaum muslimin, tapi seluruh manusia, seluruh umat manusia, bahkan makhluk hidup, hewan dan tumbuhan itu semua merasakan keberkahan dari diterapkan syariat Islam dalam khilafah itu tadi. Sehingga kita bisa melepaskan diri kita dari kapitalisme. Sekian, terima kasih. Jika ada salah kata, kurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Ala hadinya wa kumin sholihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa billahi wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.